Selamat pagi. Di sini kita perwakilan dari kelompok 5 dari kelas A1 Universitas Warmadewa, jurusan arsitektur. Di sini kita akan mempresentasikan tentang mata kuliah arsitektur dunia, yaitu tugas menjelaskan tentang arsitektur abad ke-18 dan 19 sampai pasca revolusi industri. Next. Di sini saya akan menjelaskan, memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Nama saya Komang Putra Yase, NIM 008, dan anggota saya Erwin Pratama Putra 021. Yang ketiga ada Nyoman Era Wahyudi, NIM 029, Kadek Arya Sudarsana, NIM 032, dan ada Imade Dresta Jumena 051. Next. Arsitektur abad 18 dan 19. Perkembangan arsitektur di Eropa dan dunia internasional dari akhir abad ke-18 atau neoklasik dan eklektik, dan selama abad ke-19 yaitu modernisme, merupakan suatu pergerakan yang signifikan dalam bidang arsitektur barat, mulai dari kejenuhan akan gaya-gaya klasik pada masa-masa dan perasaan, namun pada masa itulah terjadi suatu revolusi yang dikenal dengan revolusi industri yang terjadi di Inggris, yang memulai dunia dengan era baru, yaitu era pabrikasi. Next. Untuk timeline-nya, kita di sini akan membahas arsitektur Palladian, arsitektur neoklasik, arsitektur Art Nouveau, École des Beaux, arsitektur Arts and Curve Movement. Next. Nah, yang pertama di sini ada arsitektur Palladian. Arsitektur Palladian adalah gaya arsitektur yang berasal dari desain arsitek Venesia Andrea Palladio pada tahun 1508 sampai 1580. Karya Palladio mengacu pada simetri dan perspektif yang dapat ditemukan dalam formal arsitektur kuil klasik Yunani dan Romawi kuno. Palladianisme menjadi populer di Inggris pada pertengahan abad ke-17 dan kembali menjadi mode pada awal abad ke-18. Next. Arsitektur Palladian. Di sini ada ciri-cirinya juga. Bangunan ini mengandung arsitektur memiliki bentuk dari persegi hingga persegi panjang, biasanya berukuran besar, dan juga memiliki arsitektur yang mirip dengan bangunan arsitektur Renaissance. Bangunan dengan arsitektur ini memiliki keakuratan sisi yang sangat tinggi, jadi bagian kanan dan kiri dari bangunan ini pasti sama, seakan-akan seperti di kopi. Next. Karakteristik arsitektur Palladian. Pertama ada yaitu menghormati zaman kuno, bentuk klasik dan motif dekoratif, menunjukkan rasionalitas dalam kejelasan, keteraturan dan simetris, dan dia juga memiliki jendela Palladian, memproyeksikan perasaan yang lebih megah dan formal, yang memiliki gaya rumah yang dirancang untuk informal seperti gaya peternakan atau seni dan kerajinan, atau dibuat untuk anggaran terbatas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Erwin Pratama Putra. Selanjutnya ada contoh bangunan arsitektur Palladian. Inigo Jones, seorang yang memperkenalkan arsitektur Palladian ke Inggris sekembalinya dari perjalanan ke Italia tahun 1613 sampai 14 dan menciptakannya di London. Gaya ini didasarkan pada pengetahuan yang dia peroleh dari studinya tentang tulisan Palladio dan dari pemeriksaan langsung sendiri terhadap arsitektur kuno dan Renaissance. Queen House in Grange Complex. Queen House adalah bekas kediaman kerajaan yang dibangun antara tahun 1616 dan 1635 di Greenwich, dan warisannya adalah kisah raja dan ratu selama 500 tahun.
pengaturannya yang menakjubkan ini di jantung London Selatan menyediakan lokasi yang sempurna untuk konser musim panas. Queen Spell It's James Place 1623 adalah sebuah kapel di pusat kota London, Inggris yang dirancang oleh Inigo James dan dibangun antara tahun 1623 sampai 1625 sebagai tambahan eksternal ke istana St. James untuk Ratu Katolik Roma. Banqueting House at Whitehall 1619 sampai 22. Banqueting House Whitehall adalah bagian terkenal yang selamat dari genre arsitektural rumah makan besar dan satu-satunya sisa komponen istana Whitehall. Next. Arsitektur neoklasik. Arsitektur neoklasik adalah gaya arsitektur yang dihasilkan oleh gerakan neoklasik yang dimulai pada pertengahan abad ke-18. Arsitektur neoklasik kembali muncul di kerajaan-kerajaan vassal mempertahankan sikap adiluhung klasik saat masa Renaissance kini melawan arsitektur barok dan rokoko. Hebatnya arsitektur ini mulai mendunia, bertahan lama, dan mampu menahan arsitektur gotik dan arsitektur rokoko. Bangunan balok klasik berbentuk persegi seringkali dengan atap datar dan eksterior yang dilengkapi dengan kolom atau lengkungan berulang untuk membentuk tampilan dekoratif klasik seperti balok. Bibliothèque Sainte-Geneviève dibangun antara tahun 1843 dan 1850 oleh arsitek Prancis Henry Lobrouste. Dianggap sebagai mahakarya dari bentuknya, dan gedung Opera Paris Genre di Paris yang dirancang oleh Charles Garnier adalah salah satu contoh gaya balok klasik paling terkenal di dunia. Next. Ciri-ciri dan karakteristik arsitektur neoklasik. Bisa dilihat fotonya, ada yang pertama ada Lucian Memorial, yang kedua ada Capitol Hill, Washington DC. Garis bersih, elegan, menampilkan yang rapi dan simetris. Next. Contoh arsitektur neoklasik. Bangunan putih adalah bangunan yang mempresentasikan arsitektur klasik dalam bentuk yang paling murni. Kolom digunakan untuk menahan beban berat dari struktur bangunan. Namun kemudian kolom juga digunakan sebagai elemen grafis arsitektur. Atap biasanya memiliki bentuk yang datar dan horizontal. Arsitektur Art Nouveau. Arsitektur Nouveau adalah gerakan seni dekoratif dan arsitektur yang lahir dan berpusat di Eropa Barat. Gerakan ini dimulai pada tahun 1880-an sebagai reaksi menentang penekanan sejarah pada karya-karya seni pertengahan abad 19. Seniman dan desainer ternama yang merupakan simbol dari gerakan Art Nouveau antara lain adalah Herbert Beardsley, McMurdo, Charles Rickis, Walter Charin dari Inggris, arsitektur Charles, dan lain-lain. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Era Wahyudi. Selanjutnya, ciri-ciri dan karakteristik arsitektur Art Nouveau. Yang pertama, dinamis, mengalir dengan garis lekukan yang sangat mencerminkan karakter Art Nouveau. Yang kedua, bentuk-bentuk plastis dan organis. Yang selanjutnya mengandalkan prinsip geometris. Yang selanjutnya memiliki bentuk yang harmonis, garis-garis mengalir. Contoh arsitektur Art Nouveau. Casa Batlló merupakan salah satu karya oleh Antoni Gaudí dan memiliki banyak unsur
modernisme. Bangunan ini dibangun mulai tahun 1904 sampai 1906, berlokasi di Jalan Passaic de Cartier yang merupakan salah satu jalan raya yang sangat penting di kota Catalunya dan tersebut merupakan tempat terletaknya karya-karya modernis terkenal lainnya. Casa Batlló sendiri terletak berdekatan dengan Casa Amateur yang merupakan karya dari Joseph Puig. Casa Batlló adalah sebuah rumah yang telah berusia 25 tahun dan dibeli oleh Joseph Batlló pada tahun 1903 dan yang merasa bahwa rumah tersebut perlu renovasi dan perbaikan karena terkesan tua dan kusam. Joseph Batlló kemudian menugaskan Gaudí untuk mendesain ulang bangunan tersebut secara menyuruh. Namun Gaudí yang sangat kreatif dapat meyakinkan Batlló untuk mempertahankan struktur dan hanya menambahkan 2 tingkat serta mendesain ulang lantai. École des Beaux Arts adalah bagian mewah gaya arsitektur kebangkitan neoklasik dan Yunani. Desain yang dominan selama zaman Gilded Beaux Arts sangat populer tetapi berumur pendek di Amerika Serikat. École des Beaux juga dikenal sebagai Beaux Arts Classium, Academy Classium Art Classic. Beaux Arts adalah bentuk neoklasik yang lambat dan elektrik. Ini menggabungkan arsitektur klasik dari Yunani kuno, Roma dengan ide-ide Renaissance. Ciri-ciri dan karakteristik arsitektur École des Beaux yaitu desain formal, kemegahan, ornamen yang terlalu rumit, eksterior batu sangat padat, ketertiban simetris. Contoh arsitektur École des Beaux: Thomas Jefferson Building, Washington, di Amerika Serikat. Bangunan ini dibangun di tahun 1890 sampai 1897. Desain dan konstruksinya memiliki sejarah yang berliku-liku. Arsitek utama bangunan ini adalah Paul J. Pels. Bangunan bergaya Beaux Arts ini dikenal dengan fasad yang meniru gaya klasik dan interior dengan dekorasi yang rumit. Arsitektur Art and Craft Movement. Art and Craft Movement adalah suatu gerakan pada akhir masa revolusi industri yang mementingkan komitmen kerja dan keindahan. Penganutnya menolak estetika yang dihasilkan oleh produksi secara massal, yang dianggap sebab utama hilangnya keindahan individual. Art and Craft Movement berkembang di Inggris saat pengaruh akhir abad ke-19. Gerakan ini juga dilakukan desainer Amerika dengan sedikit hasil yang berbeda. Di Amerika Serikat, gaya Art and Craft juga disebut Mission Style. Gerakan ini yang menentang selera era Victoria terinspirasi oleh pemikir hal reformasi sosial seperti Walter Crane dan John Ruskin, bersama dengan ideal yang dipikirkan oleh desainer dan pembaharu. Ciri-ciri dan karakteristik Art and Craft Movement. Ciri-ciri yaitu gaya atapnya bersudut, yang berisi dominan menggunakan material batu bata, memiliki prinsip proporsi dan fungsi bentuk, nilai estetika dan craftsmanship yang sangat tinggi, border berupa seni ornamen yang mayoritas berupa sulur-sulur atau tumbuhan yang padat dan rumit, dipengaruhi gaya ilustrasi gotik bila dibandingkan dengan gaya ilustrasi sebelumnya, yaitu Victorian. Art and Craft jauh terlihat lebih bagus dan inovatif. Yang selanjutnya, ciri-ciri dan karakteristik Art and Craft Movement akan dipresentasikan oleh Arya Sudarsana. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri dan karakteristik Art and Craft Movements. Karakteristik pada interior terdapat seni ornamen yang padat dan rumit, memberikan kesan kembali ke periode Gotik, Rokoko, dan Renaissance. Lanjut. Selanjutnya ada ciri-ciri dan karakteristik Art and Craft Movements.
Casa Navas adalah sebuah bangunan yang dirancang oleh arsitektur Katalan Luis Domènech i Montaner, terletak di Plaça del Mercadal Kota. Bangunan ini dibangun pada tahun 1901 hingga 1908. Napas bangunan modernis di bangunan itu memiliki menara di fasad kiri, tapi dihancurkan oleh pengeboman oleh pasukan nasionalis selama Perang Saudara Spanyol dan tidak pernah dibangun kembali. Di dalam gedung adalah ruang yang sangat luas dan terang benderang. Karya Mamer dikerjakan oleh Alphonse Juyol Ibex, lukisan oleh Thomas Bergada, perabotan oleh Gaspar Homar, dan keramik Homar Popilit Monsey, semuanya di bawah instruksi Luis Domènech in Montaner. Saat ini bangunan masih sama seperti aslinya, dan itu termasuk furniture, keramik, mosaik, lampu, dan lain-lain. Lanjut. Selanjutnya ada timeline arsitektur pasca revolusi industri. Yang pertama ada revolusi industri 1.0 menjelang akhir abad ke-18, revolusi industri 2.0 abad 19 sekitar tahun 1900-an, revolusi industri 3.0 tahun 1960-an, revolusi industri 4.0 yang sekarang. Lanjut. Revolusi industri 1.0. Pada revolusi industri 1.0 menjelang akhir abad ke-18, revolusi industri ini bahkan terjadi di seluruh dunia. Dengan segala perubahan itu, muncul jenis baru yang dirancang oleh desainer, yang lebih banyak dikuasai oleh ahli teknik, engineer, dan ahli konstruksi builder daripada arsitek. Mereka orang-orang yang tangguh seperti Joseph Alston, ada Imsambar Gendom Brunei, ada Thomas Telford yang menggunakan keterampilan praktisnya dalam besi tuang menjadi karya yang hasil dan efeknya bagus. Lanjut. Revolusi industri 1.0 Iron Bridge. Jembatan besi pertama kali di dunia adalah Iron Bridge yang di Subshire, England, atau dibuat tahun 1779 sampai 1981, dirancang oleh Abraham Derby III pada tahun 1750-1791. Bentang semi-circular jembatan ini 59 meter menghubungkan 7 gurge. Dibuat dengan besi lebur atau smelted iron dari revolusi industri 1.0 sampai sekarang. Lanjut. Revolusi industri 2.0 world building. Revolusi industri 2.0 pada abad 19 sekitar tahun 1890-an masih di Eropa. Hal ini mengakibatkan timbul daerah-daerah subur atau pinggiran kota, terjadi perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri di Eropa. Lanjut. Revolusi industri 2.0 world building. World building dirancang di New York tahun 1913 oleh arsitek Gilbert, mencoba memberikan bentuk-bentuk Gilbert untuk tradisional pada pencakar langit itu. Gaya gotik yang kekuatannya pada vertikalitas, penggunaan ada yang tak ada keraguan bahwa Menara Walbrook adalah salah satu yang terbaik dari semua bangunan gedung pencakar langit. Baik, selanjutnya akan dilakukan oleh Destra Jumena. Baik, yang selanjutnya ada revolusi industri. Revolusi industri 3.0 pada tahun sekitar 1960-an dipicu oleh mesin yang bergerak, yang berpikir otomatis, dan penemuan elektronik sistem yaitu robot.
secara komputer, teknologi komputer atau robot, otomatisasi digital, internet, kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya revolusi industri 3.0. Abad industri mulai berganti abad informasi. Masyarakat Eropa berubah dari ekonomi industri menjadi ekonomi informasi. Data analog menjadi data digital. Next. Yang berikutnya revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah tentang konektivitas. 3 komponen utama revolusi industri 4.0 atau Savitri 2019. Teknologi IT yang mengumpulkan, membagi, dan mengeksekusi data dalam sistemnya sendiri. Yang kedua, bagi data atau mengumpulkan segala data secara real time. Yang ketiga, infrastruktur digital yang menghubungkan semua perangkat di atas. Terjadinya perubahan terhadap industri dengan pemanfaatan tenaga mesin yang menggantinya tenaga manusia. Perubahan ini juga berdampak pada wujud arsitektur yang telah dianut. Next. Yang berikutnya arsitektur modernisme. Arsitektur modernisme pertama kali menua pada tahun 1900. Pada tahun 1940, gaya ini telah diperkuat dan dikenal dengan gaya internasional dan menjadi bangunan yang dominan dalam abad ke-20. Arsitektur modern memiliki prinsip yaitu fungsional dan efisiensi. Fungsional yang artinya bangunan tersebut harus mewadahi aktivitas penghuninya, dan efisiensi harus mampu diterapkan ke berbagai hal seperti efisiensi biaya, efisiensi maintenance. Next. Berikutnya ada arsitektur modernisme. Villa Savoye yang dibuat oleh Le Corbusier 1929 dan Fillingwater House yang dibuat oleh Frank Lloyd pada tahun 1939. Sedikit ornamen dan dekorasi, penerapan garis vertikal dan horizontal, serta model bangunan kota, sistem modern dan penggunaan material, penggunaan cahaya natural dan jendela kaca, memiliki ruang terbuka, desain asimetris, koneksi dengan alam, penggunaan material modern dan tradisional, dan memaksimalkan fungsi ruang. Next. Baik, sekian dari presentasi kita tentang pelajaran tentang arsitektur dunia abad ke-18 dan 19 sampai pasca revolusi industri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.